Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Menara Kampus TV Wiwin Sunan Kudus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh dengan amanah. Bulan di mana kita wajib mengendalikan diri. Jadi kalau dalam bulan Ramadan itu kita ada kewajiban di samping melaksanakan ibadah, juga bagaimana kita bisa mengendalikan diri di dalam bulan suci Ramadan. Jadi tidak hanya berpesta pora, kemudian inilah kesempatan kita di dalam bulan Ramadan. Apa yang harus kita kendalikan? Khususnya pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang bagaimana etika bisnis ya, di dalam Islam. Islam mengajarkan kita tidak berfoya-foya. Di bulan suci Ramadan ini maka haruslah kita dalam berbisnis mengikuti apa yang pernah dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berbisnis itu tidak sekedar katakanlah mencari keuntungan, tapi ada unsur ibadah. Dijauhkan dari katakanlah unsur-unsur yang riba. Dalam ibadah itu bisnis ya. Ini sebagai sebuah sebuah etika ya kan, kejujuran, keadilan ya. Jangan sampai kita dalam berbisnis itu kemudian mendolimi, mengurangi takaran. Ya, mengurangi takaran. Ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Tetapi kita harus transparan. Jangan sampai kita menyembunyikan cacat tersembunyi di dalam barang-barang yang kita jual. Dan juga jangan karena kita di bulan Ramadan, maka kemudian kita tanpa ada pengendalian, aji mumpung, belanja sepuas-puasnya, tetapi nanti akhirnya kecewa karena kehabisan dananya. Dan yang tidak kita inginkan. Dalam etika bisnis Islam, di samping kejujuran, keadilan, ya, kita harus juga di dalam berbisnis itu harus ada unsur katakanlah kalau dalam ikhlas ya. Kita harus ada unsur ikhlas di dalam berbisnis. Artinya apa? Artinya di dalam berbisnis itu tidak sekedar kita mencari keuntungan yang tadi saya sampaikan. Tetapi harus ada katakanlah di dalam berbisnis itu bukan hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya saja, tidak. Ya. Tetapi kita harus juga memberikan sesuatu yang bermanfaat. Yang jelas dalam berbisnis itu tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Halal, ya kan? Yang diperbolehkan. Jangan sampai nanti kita ketika berbisnis masih seperti di bulan-bulan katakanlah tidak puasa, jadi hanya untuk mencari keuntungan, menjual barang-barang yang diharamkan, minum-minuman keras di tempat-tempat yang mungkin yang selama ini kita melakukan itu. Tingkatkanlah ibadah kita dalam dunia bisnis. Apalagi sekarang itu dalam jual beli online juga, terkadang kita juga katakanlah tidak menyampaikan kejujuran, ya kan? Kemudian promosinya ini kadang-kadang bermacam-macam. Banyak orang katakanlah misalnya
biar tertarik ya, memberikan bonus A, B, C dan seterusnya. Tetapi faktanya ketika diterima, pembeli kecewa dengan apa yang kita jual. Ini tidak amanah dalam Islam, itu tidak amanah. Maka orang yang tidak amanah itu nanti tentu akan membawa dampak. Ya paling tidak orang akan tidak percaya lagi ya kepada, misalnya kalau itu online akun ya, karena generasi di era milenial itu kan Gen Z ya, jadi semua online ya, jadi mumpung tidak kelihatan barang yang katanya kecil itu dibuat seolah-olah besar ya kan, menjual makan. Wah, mumpung puasa ini, mumpung puasa kita coba menjual barang-barang yang dibuat di brand lah seorang itu, barang-barang yang bagus, tapi faktanya ternyata tidak sebagaimana diharapkan. Ya, ini yang dilarang oleh agama. Jadi harapannya itu jual beli, transaksi, berbisnis jual beli di bulan Ramadan itu tetap menggunakan etika, nilai-nilai Islam. Ya, terima kasih kepada Sobat Menara TV, Kamus Insan Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus hadir mencetak generasi dai intelektual yang adaptif, moderat, dan berdaya saing global. Program studi bimbingan konseling Islam melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada berhaluan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam berbasis unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global, menghasilkan lulusan program studi manajemen dakwah yang profesional dan mampu bersaing. Program studi pengembangan masyarakat Islam mempunyai visi bidang pengembangan masyarakat berwawasan unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi pemikiran politik Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global.